Perum Bulog, Badan Urusan Logistik, sebuah lembaga pemerintah yang memiliki peran vital dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lembaga ini bukan hanya sekadar badan usaha, melainkan juga representasi dari komitmen negara untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyatnya. Adalah garda depan ketahanan pangan Indonesia. Sebagai garda terdepan, Bulog memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pasokan pangan, terutama beras, di seluruh pelosok negeri. Bulog menyerap gabah dan beras dari petani lokal, sebuah langkah strategis untuk mendukung perekonomian petani dan menjaga stabilitas harga di tingkat produsen. Penyerapan ini dilakukan secara langsung, memberikan kepastian pasar bagi petani. Bukan sekadar transaksi, tapi kebijakan untuk menjaga harga agar petani tidak terjebak dalam fluktuasi pasar yang merugikan. Bulog hadir sebagai stabilisator, memastikan harga gabah dan beras tetap berada pada tingkat yang menguntungkan bagi petani, agar petani tidak merugi saat panen raya. Dengan adanya Bulog, petani dapat merasa aman dan termotivasi untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian. Beras yang diserap disimpan di gudang-gudang seluruh Nusantara. Jaringan logistik yang luas dan terintegrasi untuk menjamin ketersediaan beras di setiap daerah. Gudang-gudang ini dilengkapi dengan teknologi modern untuk menjaga kualitas beras. Sebagai cadangan beras pemerintah, atau CBP. CBP ini merupakan buffer stok yang sangat penting untuk menghadapi berbagai situasi darurat dan menjaga stabilitas pasokan beras secara nasional. Cadangan ini jadi penyelamat saat bencana, ketika akses terhadap pangan menjadi sulit dan mendesak. Bulog dengan sigap menyalurkan CBP untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, gagal panen, atau harga melonjak. Dalam kondisi seperti ini, Bulog berperan aktif menstabilkan harga dengan menggelar operasi pasar. Pemerintah melalui Bulog menyalurkan beras dari cadangan ini, memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap beras dengan harga yang terjangkau. Lewat operasi pasar atau bantuan pangan, menjaga harga tetap stabil dan terjangkau. Dengan demikian, Bulog berkontribusi pada pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Bulog harus menyeimbangkan dua kepentingan, pro petani dengan harga layak, pro rakyat dengan harga terjangkau. Keseimbangan ini menjadi kunci keberhasilan Bulog dalam menjalankan mandatnya. Setiap kebijakan Bulog berdampak dari sawah hingga meja makan. Ini adalah rantai pasok yang kompleks dan saling terkait, di mana Bulog berperan sebagai penghubung yang krusial. Mandat besar ini dijalankan dengan aturan pemerintah. Salah satunya instruksi Presiden yang mengatur kuota penyerapan beras tahunan. Kuota ini menjadi target yang harus dicapai Bulog setiap tahunnya. Kuota ini dihitung dari produksi nasional, konsumsi, dan kapasitas gudang. Perhitungan yang cermat diperlukan untuk memastikan kuota yang ditetapkan realistis dan dapat dicapai. Aturan ini jadi pedoman Bulog sepanjang tahun. Pedoman ini membantu Bulog dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasionalnya. Namun, kondisi di lapangan seringkali lebih dinamis dari aturan di atas kertas. Perubahan iklim, hama penyakit, dan faktor-faktor eksternal lainnya dapat mempengaruhi produksi dan pasokan beras. Bulog harus adaptif agar ketahanan pangan tetap terjaga. Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan adalah kunci keberhasilan Bulog dalam menjalankan tugasnya. Tantangan utama menjaga keseimbangan antara stok, harga, dan kesejahteraan petani. Tiga elemen ini saling terkait dan membutuhkan pengelolaan yang cermat dan terkoordinasi. Inilah peran strategis Bulog dalam menjaga pangan Indonesia. Sebuah peran yang tidak hanya penting, tetapi juga mulia. Dan seperti yang akan kita lihat, tantangan di lapangan menuntut kebijakan yang lincah dan responsif. Kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan petani dan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. 2 Juli 2025. Mari kita lihat lebih dekat kondisi terkini di lapangan. Gudang Bulog hampir penuh sesak. Aktivitas bongkar muat beras terlihat sibuk, menandakan perputaran yang intens. Bukan karena kurang kerja atau lambatnya proses, tapi justru karena penyerapan beras dari petani berjalan masif dan efisien. Hingga saat ini, Bulog telah berhasil menyerap sebanyak 2,7 juta ton beras dari petani di seluruh Indonesia. Angka yang fantastis ini menunjukkan keberhasilan program pemerintah dalam mendukung petani lokal. Jumlah ini mendekati target yang ditetapkan dalam instruksi Presiden, yaitu sebesar 3 juta ton. Sebuah pencapaian yang patut diapresiasi. Ini adalah bukti nyata komitmen negara dalam menyerap produksi dalam negeri,
memberikan jaminan pasar bagi petani, dan menjaga stabilitas harga beras di tingkat nasional. Pemerintah hadir untuk melindungi petani. Salah satu faktor kunci keberhasilan ini adalah harga pembelian pemerintah. Yang menarik, HPP yang kompetitif membuat petani lebih memilih menjual hasil panennya ke Bulog daripada ke tengkulak atau pedagang swasta. Dengan demikian, Bulog dapat memaksimalkan penyerapan beras dari petani. Namun, stok beras yang tinggi di gudang Bulog juga membawa tantangan baru yang perlu segera diatasi. Dengan kapasitas gudang yang terbatas, sisa kuota penyerapan saat ini hanya sekitar 300.000 ton. Padahal, musim panen berikutnya sudah di depan mata dan diperkirakan akan menghasilkan volume panen yang signifikan. Gudang yang penuh menjadi simbol keberhasilan program penyerapan beras, sekaligus menjadi peringatan akan keterbatasan kapasitas penyimpanan yang ada. Kapasitas gudang yang terbatas berpotensi menghambat Bulog dalam menyerap hasil panen berikutnya dari para petani. Keberhasilan di awal ini bisa menjadi masalah serius bagi para petani yang baru akan panen belakangan. Mereka mungkin kesulitan menjual hasil panennya jika Bulog sudah tidak dapat menampung lagi. Situasi yang dinamis ini menuntut adanya kebijakan yang cepat beradaptasi dan responsif dari pemerintah. Urusan pangan memang sangat dinamis dan kompleks. Selalu ada tantangan baru yang muncul. Oleh karena itu, kebijakan di sektor ini harus selalu siap untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Fleksibilitas adalah kunci. Musim panen raya kedua segera tiba di sentra padi utama. Namun, kabar gudang Bulog penuh membuat petani cemas. Tanpa Bulog, petani terpaksa menjual ke tengkulak dengan harga rendah. Risiko harga gabah anjlok sangat nyata saat pasokan melimpah. Petani bisa rugi besar, bahkan tak menutup biaya produksi. Keberhasilan produksi nasional bisa berujung pada penderitaan petani jika penyerapan terhenti. Negara tak boleh membiarkan petani berjuang sendiri menghadapi pasar. Situasi ini butuh solusi cepat dan responsif dari pemerintah. Menunda berarti membiarkan petani terpuruk. Ketahanan pangan harus dimulai dari perlindungan petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan revisi Inpres penyerapan Bulog. Target penyerapan diusulkan naik dari 3 juta menjadi 4,5 juta ton. Kuota tambahan ini penting untuk menyerap surplus panen kedua. Dengan revisi, Bulog bisa kembali menyerap hasil petani secara legal dan terjamin. Proses revisi harus cepat, panen tak bisa menunggu birokrasi. Setiap hari penundaan menambah kecemasan petani. Pemerintah harus bertindak sigap demi menyelamatkan panen dan semangat petani. Break tensionu menaikkan kuota penyerapan, berarti Bulog harus mencari ruang untuk tambahan 1,5 juta ton beras. Gudang Bulog hampir penuh, jadi solusi tercepat adalah menyewa gudang swasta. Namun, ketersediaan dan biaya sewa jadi tantangan tersendiri. Pemerintah harus siapkan dana tak hanya untuk beli beras, tapi juga sewa dan perawatan gudang. Selain beras, Bulog juga menyerap jagung, mempersempit ruang penyimpanan. Manajemen stok dan alokasi ruang harus sangat cermat. Opsi lain, manfaatkan gudang BUMN lain atau revitalisasi gudang lama. Infrastruktur penyimpanan harus siap mendukung kebijakan penyerapan. Tanpa gudang cukup, niat baik menyerap panen petani akan terhambat. Usulan revisi kuota Bulog butuh dukungan DPR, terutama soal anggaran. DPR berperan mengawasi dan memastikan kebijakan berbasis data, bukan reaksi sesaat. Penambahan kuota berarti dana APBN harus ditambah. Tanpa persetujuan DPR, usulan hanya jadi wacana. Komunikasi efektif antara pemerintah dan DPR sangat penting. Anggota dewan harus peka terhadap nasib petani di daerahnya. Sinergi eksekutif legislatif mempercepat keputusan sebelum panen puncak. Download Sofima. Dampak kebijakan ini sangat nyata bagi jutaan petani di seluruh Indonesia. Kebijakan ini bukan hanya sekadar angka dan statistik, tetapi menyentuh langsung kehidupan mereka, keluarga mereka, dan komunitas mereka. Ini adalah tentang bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar, menyekolahkan anak-anak, dan membangun masa depan yang lebih baik. Jika revisi disetujui, dengan segala pertimbangan yang matang dan mendalam, petani tenang karena hasil panen dibeli negara dengan harga wajar. Mereka tidak perlu khawatir tentang fluktuasi pasar yang tidak terduga atau permainan harga yang merugikan. Kepastian ini memberikan mereka rasa aman dan motivasi untuk terus bertani. Jika kebijakan ini tidak berpihak pada petani, harga gabah jatuh, petani rugi, bahkan terjerat utang. Beban hidup semakin berat, impian pupus dan harapan sirna.
Mereka terpaksa menjual aset berharga, mengurangi konsumsi, dan hidup dalam ketidakpastian. Semangat menanam bisa luntur, mengancam kedaulatan pangan. Lahan-lahan subur menjadi terbengkalai, desa-desa sepi, dan generasi muda enggan meneruskan tradisi bertani. Kita kehilangan potensi besar untuk menjadi negara yang mandiri pangan. Penyerapan Bulog juga menggerakkan ekonomi desa sebagai stabilisator harga dan penyangga pangan nasional. Daya beli petani meningkat, ekonomi lokal berputar. Warung-warung ramai, pasar tradisional hidup kembali, dan roda perekonomian desa bergerak lebih cepat. Ini bukan sekadar kebijakan pangan, tapi stimulus ekonomi pedesaan. Ini adalah investasi untuk kesejahteraan masyarakat desa yang merupakan tulang punggung negara kita. Melindungi harga petani hari ini adalah investasi untuk masa depan pangan untuk generasi mendatang. Dengan memberikan kepastian harga, kita mendorong mereka untuk terus berproduksi dan meningkatkan kualitas hasil panen. Petani sejahtera akan lebih produktif dan inovatif. Mereka akan lebih berani mencoba teknologi baru, menerapkan praktik pertanian berkelanjutan, dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Kebijakan penyerapan punya dampak jangka panjang strategis. Ini adalah fondasi untuk membangun sistem pangan yang kuat, berkelanjutan, dan berkeadilan. Menyelamatkan panen kedua adalah menjaga masa depan pertanian Indonesia, memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat, dan mewujudkan cita-cita kemandirian pangan. Penyerapan beras Bulog berdampak besar bagi seluruh rakyat. Stok CBP yang kuat jadi asuransi ketahanan pangan nasional. Pemerintah bisa intervensi pasar kapan saja, menjaga harga beras tetap stabil. Jika harga naik tak wajar, Bulog gelar operasi pasar, menekan harga agar tetap terjangkau. Stok kuat juga jadi benteng saat bencana atau gagal panen. Bantuan pangan bisa segera disalurkan ke daerah terdampak. Menambah kuota serapan bukan sekadar urusan pertanian, tapi menjaga stabilitas sosial ekonomi bangsa. Investasi menyerap panen petani adalah investasi untuk perut seluruh bangsa. Kasus gudang penuh mengajarkan, kebijakan pangan harus fleksibel. Produksi pertanian dinamis tak bisa diatur kaku lewat angka tetap. Pemerintah perlu mekanisme penyesuaian kuota cepat sesuai kondisi lapangan. Fleksibilitas juga dibutuhkan dalam manajemen logistik dan kemitraan penyimpanan. Sistem informasi stok dan distribusi harus akurat dan responsif. Tujuan utama, kedaulatan pangan, produksi cukup, pengelolaan bijak, petani sejahtera. Revisi kuota Bulog adalah langkah tepat, tapi harus jadi momentum membangun sistem pangan yang tangguh. Melindungi petani berarti melindungi masa depan Indonesia.